Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pariman Santoso, Matematika Jadi Mudah. Selamat menyaksikan. Jangan lupa subscribe, like, and share, dan berikan komentarnya. Oke, gimana kabarnya anakku sekalian? Mudah-mudahan kalian tetap sehat, tetap semangat, dan tetap mau belajar matematika dengan saya. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang matriks, menginjak pada bahasan berikutnya yaitu determinan. Sebelum kita belajar inverse dari sebuah matriks. Dimana pada video sebelumnya sudah dijelaskan tentang definisi, operasi-operasi pada matriks, sampai ke perkalian dua buah matriks. Oke, untuk determinan, sebelum ke sana saya ingin mengingatkan sedikit tentang beberapa hukum pada operasi pada matriks, di mana pada penjumlahan dan perkalian skalar matriks A, B, dan C, ordonya sama, dia bersifat komutatif untuk penjumlahan, asosiatif untuk penjumlahan, dan distributif untuk perkalian dengan skalar. Beberapa hukum pada perkalian matriks ABC secara umum, dia bersifat distributif, bahwa misalkan A kali B tambah C sama saja dengan A kali B ditambah A kali C, sedangkan B tambah C kali A tentu tidak sama dengan yang atas, jadi B kali A ditambah C kali A. Jadi sesuai dengan posisinya. Kalau dia di sebelah kiri ya kiri dulu baru kanan, kalau sebelah kanan ya kiri dulu baru kanan. Jadi BA tambah CA. Tidak bisa diubah menjadi ABAC ya, karena secara umum tidak bersifat komutatif untuk matriks itu. Asosiatif, A kali B tambah kali C, B kali C dulu baru dikalikan A, atau A kali B dulu baru dikalikan C, sama saja. Oke, jika A kali B adalah 0, maka ada kemungkinan A dan B-nya matriks 0, atau A saja yang 0, atau B saja yang 0. A tidak 0, B yang 0, atau A-nya 0, B-nya yang 0. Ini maksudnya salah satunya ya. Jadi A yang 0, A yang tidak 0, B-nya yang 0, atau A-nya yang tidak 0, B-nya yang 0. Atau dua-duanya tidak 0, tapi bisa juga mengakibatkan matriks itu jadi matriks 0. Oke, A kali B sama dengan A kali C, itu mengandung pemahaman berarti B sama dengan C. Oke, itu sekilas tentang hukum-hukum operasi pada matriks pada video sebelumnya. Oke, kita lanjutkan untuk determinan ini. Determinan sebenarnya akan muncul pada saat kita bicara matriksnya matriks persegi. Dan tentu yang akan kita bicarakan adalah matriks perseginya ordo 2 kali 2 dan 3 kali 3. Di luar itu tidak kita bicarakan. Nah, notasinya biasanya pakai lambang garis tegak 2. Kemudian di dalamnya ada sebuah matriks. Jadi determinan matriks A misalkan elemen-elemen matriks A, kemudian tandanya yang biasanya kurung biasa menjadi tanda garis tegak. Atau ada kalimat det A, itu berarti artinya determinan matriks A. Oke, misalkan matriks A, A, B, C, D, maka determinan matriks A dilambangkan dengan garis tegak ini. Nah, hasilnya adalah elemen AD, ya, diagonal utama namanya A kali D, ya. Kemudian dikurangi B kali C. Gitu ya. Jadi AD dikurangi BC, diagonal utama, diagonal samping. Ini namanya diagonal utama. Jadi ini istilahnya diagonal utama.
Sedangkan yang ini istilahnya adalah diagonal samping. Gitu ya. Oke. Kita lanjutkan. Nah, contohnya misalkan matriks A 2315, maka determinan matriks A adalah elemen diagonal utama 2 kali 5 dikurangi 1 kali 3. Jadi 2 kali 5 dikurangi 1 kali 3. Itu determinannya. Jadi nilainya adalah 10 dikurangi 3, 7. Jadi determinan matriks A adalah 7. Mudah ya? Jadi diagonal utama dikalikan. Ini diagonal utama dikalikan 2 kali 5 dikalikan kemudian 3 kali 1 atau 1 kali 3. Gitu ya? Oke, kita lanjutkan. Misalkan contoh berikutnya, matriks A min 1, 4, 2, 3. Matriks B 0, 2, min 4, 6. Berapakah A kali B? Nah, di sebelumnya sudah dijelaskan A kali B berarti, perhatikan, A dot B, elemen diagonal utama, baris pertama, dikalikan kolom pertama, maka diletakkan di posisi demikian. Ya. Jadi min 1 kali 0 gitu ya. Jadi min 1 kali 0 ini diletakkan di sebelah sini ya. Min 1 kali 0 ditambah 4 kali min 4. Jadi 0 min 16. Begitupun berikutnya. Kalau misalkan baris kedua kolom pertama berarti diletakkan sini. 2 kali 0 ditambah 3 kali min 4. Gitu ya. Jadi hasilnya berapa? Nah, hasilnya berarti min 16, 22, min 12, dan 22. Itulah A dot B. Lalu kalau kita cari berapa determinan AB, nah, boleh juga kita lihat, perhatikan. A misalkan min 1, 4, 2, 3, berarti determinan A-nya tadi min 1 kali 3 dikurangi 2 kali 6. Berarti min 3 dikurangi 6 jadi, dikurangi 8 jadi min 11 gitu ya. Kemudian determinan B berarti 0 kali 6 dikurangi 2 kali min 4. Berarti 8. Determinan A kali determinan B ternyata minus 88. Nah sekarang kalau kita cari determinan AB, determinan AB-nya kan min 16, 22, min 12, 22. Determinan AB berarti min 16 kali 22, ya kan? Dikurangi 22 kali min 12. Berarti min 352 ditambah 264. Berarti min 88. Ternyata determinan AB identik dengan determinan A kali determinan B. Nah, jadi kalau pertanyaannya berapa determinan AB, boleh kalian cari matriks AB-nya dulu, baru determinannya, atau masing-masing matriks dicari determinannya baru dikalikan. Jadi kesimpulannya bahwa determinan AB sama saja dengan determinan A kali determinan B. Bisa dimengerti ya? Oke, kita lanjutkan. Ordo 3 ya. Ordo 3 kali 3 dapat ditentukan dengan dua cara di sini. Ada yang namanya ekspansi atau Cramer, kemudian Sarus. Misalkan ordonya 3 kali 3, elemennya demikian. Kalau kalian ingin menggunakan cara ekspansi atau Cramer, misalkan ekspansi baris, saya ambil contoh misalkan ekspansi baris pertama. Baris pertama itu berarti A11, A12, A13. Itu yang mengekspansi elemen-elemen matriks yang lainnya. Caranya adalah demikian. Ya. Baris pertama elemen pertamanya adalah A11. Berarti A11
ini elemennya, kita tutup aja. Maka tutup kolom pertama. Itu elemen yang namanya minornya. Minor dari elemen baris pertama, kolom pertama berarti A22, A23, A32, dan A33. Artinya yang beririsan kan A11. Baris pertama, kolom pertama itu yang beririsan A11. Berarti A11 dikalikan tutup baris pertama, kolom pertama, maka yang tidak tertutup adalah A22, A23, A32, dan A33. Jadi cara ekspansi baris pertama, elemen-elemen baris pertama sebagai pengali dari minor-minornya. Oke? Lalu yang kedua, dikurang A12. Kenapa dikurang? Karena A12 ganjil nih jumlahnya. Jadi kalau dia ganjil, maka negatif. A12 ditutup baris pertama kolom keduanya, berarti yang terbuka adalah A21, A23, A31, A33. Dengan demikian A12 dikalikan determinan atau minor A21, A22, A23, A31, A33. Ditambah A13, kenapa? Karena jumlahnya genap. Kalau jumlah genap berarti positif. A13 dikali baris pertama kolom ketiga ditutup, maka yang terbuka A21, A22, A31, A32. Jadi dikali minor A21, A22, A31, dan A32. Nah ini determinan seperti hanya ordo 2 dikali-kalikan aja seperti hanya ordo 2. Gitu ya. Nah jadi untuk menentukan tanda plus minusnya kalian gunakan rumus min 1 dipangkatkan IJ baris dan kolom. Jadi kalau baris pertama kolom pertama berarti genap. Baris pertama kolom kedua berarti ganjil. Ya, lihat jumlahnya. Kalau ganjil negatif 1, kalau genap positif. Gitu ya. Nah itu cara ekspansi baris pertama. Baris kedua gimana? Sama saja. Baris kedua berarti minus dulu. Minus A21 dan seterusnya. Oke, nanti kita akan contohkan. Misalkan matriks determinannya 1, min 2, 3, 2, 1, 0, min 1, 3, min 3, 3, 1. Oke, kita akan gunakan ekspansi baris pertama. Ekspansi baris pertama berarti yang harus kalian lakukan adalah ekspansi baris pertama. Nah, berarti ini elemennya adalah 1, min 2, 3. Lalu caranya gimana? Tadi tutup baris pertama, kolom pertama. Ini kalau saya tutup ya. Nah, berarti yang beririsan kan 1 nih. Nah, 1 inilah sebagai nilainya. Jadi yang terbuka ini 1, 0, 0, min 3. Jadi yang terbuka adalah 1, 0, 3, 1. Maka hasilnya berapa? Nah, berarti 1, 0, 3, min 1. Lalu yang kedua minus 2. Karena dia ada di posisi baris pertama kolom kedua berarti negatif. Jadi negatif kali negatif 2 kali tutup kolom kedua. Gitu ya. Tutup kolom kedua berarti yang terbuka adalah 2001. Jadi kalau ini ditutup, misalkan sebentar. Nah ini ditutup, berarti ini minus 2. Gitu ya. Jadi minus 2 maka yang terbuka adalah 20 min 3, 1. 20 min 3, 1. Jadi yang terbuka 20 min 3, min 1. Gitu ya. Lalu berikutnya 3. 3 berarti yang terbuka 21 min 3, 3 ya. 3, 21 min 3, 3. Kalikan aja. Berarti ini kan determinan ordo 2. Jadi hasilnya adalah 1 kali 1 min 1 ya. Ingat nih. 1 min 1 berarti min 1. 3 kali 0 berarti 0. Lalu min 2 ketemu min berarti plus 2. 2 kali min 1 ya. Berarti min 2 ditambah dikurang
min 3 kali 0 berarti 0. Tambah 3 kali 2 kali 3, 6. Dikurangi 1 kali min 3 berarti plus 3. Jadi jawabannya adalah min 1 dikurangi 4 ditambah 3 kali 9, 27. Jadi nilainya 22. Jadi determinan matriksnya adalah 22. Oke, itu kalau pakai ekspansi baris pertama. Nah, sekarang kita coba gunakan ekspansi baris yang lain. Oke, misalkan gini. Kalau misalkan kalian ingin menggunakan ekspansi baris kedua lah. Baris kedua kan elemennya berarti 2, 1, 0 ya. 2 itu ada di baris pertama kolom kedua. Berarti dia negatif. Ya, karena posisinya ganjil. Jumlah baris dan kolomnya. Lalu matriks minornya adalah yang tertutup. Jadi kalau ini ditutup ya. Saya tutup misalkan ini. Ini misalkan ditutup. Nah, berarti yang terbuka kan? Berapa yang terbuka? Min 2, 3. Min 2, 3. 3 min 1. Lalu 1 itu positif. Kenapa? Karena baris kedua, kolom kedua. 1 kali yang tertutup. Berarti yang terbuka 1, 3. 1, 3. Min 3. Min 1. Min 3, min 1. Dikurang. Nah, kebetulan 0. Nah, 0 kan berapapun tetap 0 ya. Jadi 1 min 2. 1 min 2. 3 min 3, 3. Min 3, 3. Oke, kita kalikan. Ini harus sama nilainya 22. Berarti minus 2 kali min 2 kali min 1 berarti 2. Dikurangi 3 kali 3 berarti 9. Tambah 1 kali min 1 kali 1 berarti min 1. Min 3 kali 3 berarti min 3. Tambah ya 9. Karena kali silang ya. Ini A kali B dikurangi B kali C. Tadi sudah dikemukakan di awal. Berarti ini min 2 kali min 7 ya kan. Ditambah 8. Berarti 14 ditambah 8. Sama kan? 22. Itu kalau ekspansi baris kedua. Bisa dimengerti ya? Begitupun kolom dan seterusnya dan seterusnya. Oke, itu dengan cara yang namanya Cramer atau ekspansi. Sekarang kita cari determinan matriks ordo 3 kali 3 dengan cara Sarus ya. Bagaimana cara Sarus? Cara Sarus lebih mudah kalau masih ordo 3. Tapi kalau ordo lebih dari 3 Sarus nggak bisa dilakukan. Tapi kalau ekspansi ordo 4, ordo 5 dan seterusnya bisa dilakukan. Oke, misalkan demikian. Jadi caranya adalah kalian tambahkan dua kolom pertama di sebelah kanannya. Jadi kalian tambahkan 2 kolom pertama di sebelah kanan determinannya. Ya, ini tambahkan aja. Tambahkan. Persis sama, jangan dirubah. Caranya gimana? Caranya adalah dari nilai-nilai itu kalian kali silang sebenarnya. Jadi kalau misalkan ini, jadi A11 dikalikan dengan A22 kalikan dengan A33. Tambah ya posisinya. Jadi yang diagonal utama positif. A12 kalikan A23 kalikan A31. A13 kalikan A21 kalikan A32. Nah, begitupun yang diagonal sampingnya. Nah, yang diagonal sampingnya berarti negatif nih. A31 kalikan A32 itu negatif ya kan. A32 kalikan A23 kalikan A11 negatif. A33 kalikan A21 kalikan A12 negatif. Arti negatif itu maksudnya dikurang seperti halnya tadi dia ordo 2 kali 2. Oke, contohnya misalkan begini atau rumusnya gini secara umum. Nah, jadi A11, A22, A23 tambah A12, A23, A31 tambah A13,
A13, A21, A32 ya kan? Dikurang. Nah, A31, A32, A13 dikurang. A32, A23, A11 dikurang. A33, A21, A12. Jadi yang diagonal sampingnya negatif ya. Ini negatif semua. Gitu ya. Oke, contohnya misalkan yang lebih pas dengan contoh lah. Akan lebih mudah sebenarnya. Oke, jadi kalian tambahkan ya. Tambahkan 2 kolom pertama di sebelah kanannya. Nah, ini ditambahkan. Sama persis. Ini sama persis, jangan dirubah. Lalu caranya tadi. Kalikan berarti yang diagonal utama, ya kan? Diagonal utama itu mana? Nih, 1 kali 1 ya. Jadi kita kalikan. Jadi 1 kali 1 kali min 1 tambah. Min 2 kali 0 kali min 3 tambah. 3 kali 2 kali 3, ya kan? Kurang. Min 3 kali 1 kali 3 kurang. 3 kali 0 kali 1 kurang. Min 1 kali 2 kali min 3. Nah, di jumlah hasilnya sama dengan yang tadi. Dengan cara ekspansi, yaitu 22. Bisa ngerti ya? Jadi dengan cara sarus, hanya berlaku untuk ordo 3 kali 3. Caranya mudah, tambahkan 2 kolom pertama di sebelah kanannya. Lalu kalikan ke samping ya. Itu berarti diagonal utamanya nilainya dikalikan plus 1. Tapi kalau diagonal sampingnya dikalikan min 1 kalikan min 1. Gitu ya. Oke, saya kira itu bagaimana menentukan determinan baik ordo 2 kali 2 maupun ordo 3 kali 3. Diulang terus video ini sampai kalian yakin betul bisa memahami tentang menentukan determinan khususnya ordo 3 kali 3. Sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.